dari kata teknopreneur sendiri, sebetulnya kita split teknologi dan entrepreneur. Jadi teknologi berarti dia spesialis, orang yang paham cara itu bekerja. Karena kalau Anda paham cara itu bekerja, Anda paham apa yang kurang dan apa yang bisa diimprove. Ya, cara kerja supaya Anda paham apa yang kurang dan bisa diimprove. Preneurnya, entrepreneur, seorang businessman atau businesswoman. Ya, gimana caranya mengembangkan bisnis? Bisnis itu kalau yang bagus seperti apa? Dia harus punya profit. Jadi kalau bisnis bisa berjalan ya harus ada profitnya. Kalau nggak bakar duit terus. Oke, jadi teknopreneur ada dua unsur. Unsur teknologi dan unsur entrepreneur. Teknologi adalah seorang yang paham prosesnya. Nah, buat saya definisinya adalah seseorang atau grup orang yang menggunakan teknologi dengan benar, dengan baik, dan hasilnya memberikan impact yang bagus ke stakeholder. Baik saya sebagai pemilik perusahaan, tentunya profit, karyawan, profit juga, dan pengguna atau customer. Jadi impact-nya harus bagus, bukan yang jelek. Nah, jadi teknopreneur, dan saya nggak tulis di belakang, ada 3 hal yang jadi unsur pentingnya kalau sebagai teknopreneur. Kalau tadi lihat yang pertama adalah teknisi, spesialis. Dia ngerti prosesnya, dia ngerti apa yang dibutuhkan, itu yang pertama. Yang kedua, dia harus sebagai entrepreneur, bisnis mind-nya ada. Yang ketiga, dia harus jadi manajer, ngurus timnya, ngurus orang-orang berhubungan sama bisnisnya. Jadi 3 ini adalah unsur seorang teknopreneur ataupun entrepreneur yang harus dimiliki. Trilogy of a trackpreneur. Tapi balik lagi, entrepreneur itu kan orang yang memulai bisnis, willing to take a risk, to make money atau to make profit. Kalau Anda fokusnya adalah punya usaha yang impact-nya ke banyak orang dan ujung-ujungnya memang bisnis berjalan karena profit, ya Anda bisa sebut diri Anda sebagai seorang teknopreneur kalau menggunakan teknologi. Tapi kalau kita bikin bisnis supaya seorang entrepreneur itu punya bisnis yang berkesinambungan, dia harus paham siapa sih orang yang menggunakan atau membeli produknya. Karena kebanyakan ide bisnis itu datang dari kebutuhan untuk sebuah solusi. Pada dasar semua produk yang ada di dunia adalah solusi terhadap problem. Ya, contohlah handphone itu kan problemnya apa? Cara berkomunikasi tanpa harus dekat dengan orang. Itu kan ide bisnis, betul kan? Memiliki alat di mana caranya dalam jarak jauh saya bisa berhubungan dengan orang, berkomunikasi. Tadinya hanya lewat teks, suara, ya, video, lama-kelamaan nambah 3D. Orangnya ada depan kita. Jadi ide bisnis itu yang penting. Kalau nggak ada ide bisnis, ya Anda nggak punya apa-apa. Tadi makanya kalau punya ide bisnis, pastikan bahwa ide bisnis Anda itu sebagai suatu solusi terhadap problem. Dan pastikan problemnya ada, dan problem itu butuh solusi. Karena kalau Anda punya solusi, ternyata problem itu tidak butuh solusinya, ya biarin aja. Ada kan kadang-kadang problem yang nggak butuh solusi, ya udah biarin aja. Nah, bisnis Anda nggak kemana-mana.